Dalam kehidupan sehari-hari, baik disadari maupun tidak disadari, komunikasi adalah bagian penting dari kehidupan manusia. Manusia sejak dilahirkan sudah berkomunikasi dengan lingkungannya. Dalam hal ini, ada banyak faktor yang melibatkan sukses dan gagalnya komunikasi, baik antar individu maupun kelompok. Tidak jarang ditemukan banyaknya individu yang tidak dapat berkomunikasi antar individu satu dengan individu lainnya. Salah satunya yang sering dijumpai yaitu pada mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam berkomunikasi, baik dalam proses belajar di kelas maupun suasana informal di luar kelas. Menurut beberapa ahli, kebutuhan utama kita sebagai manusia dan untuk menjadi manusia yang sehat secara rohania adalah kebutuhan akan hubungan sosial yang ramah, yang hanya bisa kita penuhi dengan membina hubungan yang baik dengan orang lain. Lebih lanjut, dalam teori Abraham Maslow yang merupakan salah satu tokoh psikologi menyebutkan bahwa manusia mempunyai 5 kebutuhan dasar. Yang pertama kebutuhan fisiologis, yang kedua keamanan, yang ketiga kebutuhan sosial, yang keempat penghargaan diri, dan kelima aktualisasi diri. Nah, jika kita berkaca pada pendapatnya Maslow, sudah jelas bahwa komunikasi dengan orang lain baik secara individu maupun kelompok merupakan kebutuhan dasar yang kalau tidak terpenuhi akan berakibat negatif pada diri orang tersebut. Lalu, bagaimana cara mengatasinya? Sebelum kita melangkah lebih lanjut, yuk kita simak dulu apa sih komunikasi interpersonal itu? Teman-teman pasti ada yang bertanya, apa sih komunikasi interpersonal itu? Nah, menurut DeVito tahun 1997 mengemukakan bahwa komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap muka yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal maupun non-verbal. Menurut DeVito tahun 1997, terdapat 5 aspek komunikasi interpersonal. Yang pertama yaitu keterbukaan. Kualitas keterbukaan mengacu pada 3 aspek tertentu dari komunikasi interpersonal. Pertama, yaitu komunikator antar pribadi yang efektif harus terbuka kepada orang yang diajaknya berinteraksi. Kedua, mengacu kepada kesediaan komunikator untuk bereaksi secara jujur terhadap stimulus yang datang. Ketiga, terbuka dalam pengertian ini adalah mengakui bahwa perasaan dan pikiran yang Anda lontarkan adalah memang milik Anda dan Anda bertanggung jawab atasnya. Aspek yang kedua yaitu empati. DeVito tahun 1997 mendefinisikan empati sebagai kemampuan seseorang untuk mengetahui apa yang sedang dialami orang lain pada suatu saat tertentu dari sudut pandang orang lain melalui kacamata orang lain. Aspek yang ketiga yaitu mendukung. Komunikasi yang terbuka dan empatik tidak dapat berlangsung dalam suasana yang tidak mendukung. Kita memperlihatkan sikap mendukung dengan bersikap 1. Deskriptif bukan evaluatif, 2. Spontan bukan strategik, dan 3. Profesional bukan sangat yakin. Aspek yang keempat yaitu sikap positif. Kita mengkomunikasikan sikap positif dalam komunikasi interpersonal dengan 2 cara. Yang pertama menyatakan sikap positif, dan kedua secara positif mendorong orang yang menjadi teman kita berinteraksi. Aspek yang kelima yaitu kesetaraan. Kesetaraan tidak mengharuskan kita menerima dan menyetujui begitu saja semua perilaku verbal dan non-verbal pihak lain. Kesetaraan berarti kita menerima pihak lain secara lawan bicara, atau kesetaraan meminta seseorang untuk memberikan penghargaan positif tak bersyarat kepada orang lain. Setelah membahas pengertian dan aspek komunikasi interpersonal, selanjutnya mari apa sih dampak positif dan negatif dari komunikasi interpersonal dan apa saja faktor yang mempengaruhinya. Jadi, Hasanah 2015 mengemukakan bahwa komunikasi interpersonal yang efektif dapat menimbulkan kepercayaan dan rasa aman. Sehingga dengan proses komunikasi tersebut muncul respon-respon kejiwaan berupa keterbukaan dan kenyamanan menyampaikan ide. Dan selanjutnya mereka akan mendapatkan dampak positif berupa rasa bahagia, senang, terlindungi, memiliki kerabat, terhindar dari perasaan takut, khawatir, dan tegang.
Sedangkan Rahmat dalam Gunawati 2005 mengemukakan bahwa komunikasi interpersonal yang berjalan tidak efektif menyebabkan pelaku komunikasi mengembangkan sikap ketidaksenangan dan menutup diri. Sikap menutup diri dapat memicu individu untuk menarik diri dari lingkungan pergaulan atau withdrawal. Sikap ketidaksenangan dapat menyebabkan ketegangan pada individu. Selanjutnya, faktor komunikasi interpersonal. Rahmat 2007 mengemukakan bahwa yang mempengaruhi komunikasi interpersonal ada 4, yaitu pertama, pengaruh interpersonal. Pengaruh persepsi interpersonal pada komunikasi interpersonal sudah jelas. Perilaku kita dalam komunikasi interpersonal amat bergantung pada persepsi interpersonal kita. Yang kedua adalah konsep diri. Konsep diri merupakan faktor yang sangat menentukan dalam komunikasi interpersonal, karena setiap orang bertingkah laku sedapat mungkin sesuai dengan konsep dirinya. Yang ketiga adalah interaksi interpersonal. Sudah diketahui bahwa pendapat dan penilaian kita tentang orang lain tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan rasional. Kita juga makhluk emosional dan melibatkan perasaan dalam komunikasi. Yang terakhir adalah hubungan interpersonal. Pola-pola komunikasi interpersonal mempunyai efek yang berlainan pada hubungan interpersonal. Yang penting bukanlah berapa kali komunikasi dilakukan, tetapi bagaimana komunikasi itu dilakukan. Nah, itu tadi mengenai dampak positif dan negatif komunikasi interpersonal beserta faktor yang mempengaruhinya. Selanjutnya, hal penting apa sih yang perlu diperhatikan dalam komunikasi interpersonal dan keterampilan apa yang perlu dikuasai dalam komunikasi interpersonal? Jadi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam komunikasi interpersonal. Yang pertama adalah tatap muka. Dengan melihat raut muka orang yang Anda ajak berkomunikasi, Anda dapat secara langsung mengerti apa yang mereka rasakan dan pikirkan, apakah dia setuju atau sebaliknya dengan Anda. Yang kedua adalah mendengarkan. Bagaimana perasaan Anda seandainya pada waktu berbicara tidak ada yang mau mendengarkan? Tentu Anda merasa jengkel, terhina, sakit hati, diremehkan, dan tidak dipedulikan. Sebaliknya, bagaimana perasaan Anda jika waktu berbicara orang lain mau mendengarkan? Pasti Anda merasa senang, puas, dihargai, dan dipedulikan. Dan akhirnya terbinalah hubungan yang baik. Yang ketiga adalah keterbukaan. Terbuka dan spontan mencerminkan pikiran positif dalam berkomunikasi. Dan yang terakhir adalah umpan balik. Umpan balik adalah masukan atau pendapat orang lain tentang kita, berdasarkan pengamatan dan perasaan orang tersebut waktu berinteraksi dengan kita. Selanjutnya adalah keterampilan yang perlu dikuasai dalam komunikasi interpersonal. Suranto 2011 mengemukakan ada beberapa keterampilan yang perlu dikuasai dalam komunikasi interpersonal. Di antaranya adalah keterampilan berbicara, keterampilan bertanya, keterampilan membuka pintu komunikasi, keterampilan menjaga sopan santun, keterampilan meminta maaf pada saat merasa bersalah, cepat tanggap dan bertanggung jawab, perhatian dan kepedulian, memiliki empati, dan yang terakhir adalah keterampilan mendengarkan. Strategi yang bisa diterapkan agar proses komunikasi interpersonal bisa efektif. Kita bisa mencoba melakukannya dengan beberapa langkah. Yang pertama, selalu gunakan kata-kata yang mudah dipahami. Yang kedua, double check adalah wajib. Yang ketiga, gunakan teknik komunikasi asertif. Yang keempat, perhatikan etika komunikasi. Yang kelima, berkomunikasi dengan percaya diri. Yang keenam, hindari kata-kata yang mengarah pada janji atau jaminan. Dan yang ketujuh, menjadi pendengar aktif yang cermat. Selanjutnya, manfaat komunikasi interpersonal. Yang pertama, membentuk identitas diri. Yang kedua, memahami diri dan orang lain. Yang ketiga, mengembangkan hubungan interpersonal. Yang keempat, menyesuaikan diri. Yang kelima, memperoleh informasi. Yang keenam, mengurangi ketidakpastian. Yang ketujuh, mempengaruhi orang lain. Yang kedelapan, manajemen konflik. Yang kesembilan, mengembangkan keterampilan komunikasi suportif. Dan yang kesepuluh, mendeteksi kebohongan. Nah, itulah tadi komunikasi interpersonal dari kelompok kami. Kami pamit undur diri, semoga bermanfaat.